oleh Khalid bin Walid berhasil mengungguli strategi militer Romawi yang kemenangan pasukan Muslim atas pasukan Romawi. Khalid bin Walid adalah seorang panglima perang yang terkenal dalam sejarah Islam. Beliau juga dikenal dengan julukan pedang Allah karena keberaniannya dalam pertempuran. Salah satu kisah terkenal sahabat Rasulullah ini adalah saat Perang Yarmouk. Perang Yarmouk berlangsung pada tahun 636 Masehi antara pasukan Muslim dan dipimpin oleh Khalid bin Walid dan pasukan Romawi yang dipimpin oleh Fahan. Perang ini merupakan salah satu pertempuran penting dalam sejarah penaklukan wilayah kekaisaran Romawi oleh pasukan Muslim. Dalam Perang Yarmouk, strategi yang digunakan oleh Khalid bin Walid berhasil mengungguli strategi militer Romawi yang dikenal dengan kekuatan bala tentara dan strategi perang yang mumpuni. Salah satunya adalah dengan mengadopsi sistem rotasi dalam pasukannya, di mana pasukan yang lelah digantikan dengan pasukan yang segar, sehingga kekuatan mereka tetap terjaga. Selain itu, beliau juga memanfaatkan kelemahan pasukan Romawi yang terjebak dalam formasi perang yang rapat dengan menggunakan taktik pengepungan dan serangan samping. Perang Yarmouk yang berlangsung selama 6 hari ini berakhir dengan kemenangan pasukan Muslim atas pasukan Romawi. Kemenangan ini menandai keberhasilan pasukan Muslim dalam menaklukkan wilayah Syam, termasuk Damaskus dan Yerusalem. Kisah Khalid bin Walid ini menjadi contoh keberanian dan kecakapan militer dalam sejarah Islam dan kekhalifahan Rasyidin. Menjadikan Ka'bah sebagai pusat ibadah di wilayah itu, mengirimkan burung yang melemparkan batu dari langit, yang menyebabkan pasukan gajah yang menyerang Ka'bah merujuk pada peristiwa dalam sejarah Islam yang dikenal sebagai peristiwa Ashabul Fil atau peristiwa penggali gajah. Cerita ini berkisar pada serangan pasukan kekaisaran Abyssinia, sekarang Ethiopia, yang dipimpin oleh Raja Abraha, yang dimaksudkan untuk menghancurkan Ka'bah. Raja Abraha membangun sebuah gereja megah di San'a, Yaman, berniat membuat tempat ibadah yang akan menggantikan Ka'bah sebagai pusat ibadah di wilayah itu. Namun, orang-orang Arab tetap setia pada Ka'bah dan menolak gereja Raja Abraha. Hal ini membuat Raja Abraha marah dan memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah. Pada tahun 570 Masehi, Raja Abraha mempersiapkan pasukan gajah dan tentara yang besar untuk menyerang Mekah. Saat mendekati Mekah, penduduk setempat melarikan diri dan meninggalkan Ka'bah. Namun, Allah melindungi Ka'bah dengan mengirimkan burung yang melemparkan batu dari langit, yang menyebabkan pasukan gajah Raja Abraha dalam kekalahan. Peristiwa ini diabadikan dalam surah Al-Fil dalam Al-Quran. Hal ini juga menjadi dasar penanggalan sejarah Arab yang disebut Amul Fil atau Tahun Gajah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tahun yang sama saat peristiwa ini terjadi. Musa menerima tantangan ini dan bertemu dengan para penyihir yang didukung oleh Fir'aun. Dalam sekejap tongkat itu meluap menjadi ular yang lebih besar dan kuat. Kisah Nabi Musa melawan para penyihir berasal dari kisah dalam Al-Quran dan merupakan salah satu kisah penting dalam sejarah Islam. Nabi Musa yang merupakan nabi besar terkemuka, diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan ajaran Islam dan membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Suatu hari, Fir'aun menantang Nabi Musa dan meminta beliau untuk menunjukkan mukjizat sebagai bukti kekuatan ilahi. Musa menerima tantangan ini dan bertemu dengan para penyihir yang didukung oleh Fir'aun. Para penyihir ini memiliki keahlian dalam sihir dan ilusi, dan mereka mengubah tongkat-tongkat mereka menjadi ular. Nabi Musa membuang tongkatnya ke tanah, dan dalam sekejap tongkat itu meluap menjadi ular yang lebih besar dan kuat. Ular besar ini menelan ular-ular yang dibuat oleh para penyihir. Akhirnya, pertarungan ini menunjukkan kekuatan yang lebih besar dan mengungkapkan kelemahan sihir dan trik para penyihir. Para penyihir yang menyaksikan mukjizat ini akhirnya menyadari bahwa kekuatan Nabi Musa bukanlah sihir, melainkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akhirnya memeluk Islam dan meninggalkan kepercayaan lama mereka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya, agar channel kami semakin berkembang. Terima kasih. Kisah ini bermula saat Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Setelah serangkaian peristiwa, termasuk pertarungan melawan para penyihir dan serangkaian azab yang diturunkan kepada Fir'aun dan kaumnya,
Nabi Musa membimbing Bani Israel untuk meninggalkan Mesir dan mencari kebebasan. Fir'aun dan pasukannya mengejar Nabi Musa dan Bani Israel dengan maksud menangkap mereka. Saat pengejaran mencapai titik klimaks, Nabi Musa dan Bani Israel sampai di tepi Laut Merah. Mereka seolah terjebak antara lautan dan pasukan Fir'aun yang mendekat. Namun, Nabi Musa yakin dalam perlindungan dan bantuan Allah. Allah kemudian memerintahkan Nabi Musa untuk memukul laut dengan tongkatnya. Tak lama setelah itu, keajaiban terjadi. Laut Merah terbelah menjadi dua bagian besar, membentuk jalan di tengah air yang kering dan aman bagi Bani Israel untuk menyeberang. Nabi Musa dan Bani Israel berhasil menyeberangi lautan itu dengan selamat, sedangkan Fir'aun dan pasukannya terus mengejar, tidak menyadari bahaya yang akan menimpa mereka. Air laut kembali mengalir seperti sebelumnya. Fir'aun dan pasukannya sedang mengejar tengah berada di jalan yang dibentuk oleh pembelahan laut. Akhirnya, mereka tenggelam di Laut Merah dan tidak bisa melanjutkan pengejarannya. Pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, salah seorang khalifah dari dinasti Umayyah, tercetuslah ide untuk membangun sebuah masjid suci di Yerusalem. Sejarah mencatat bahwa pembangunan Masjid Al-Aqsa ini dimulai pada tahun 705 Masehi dan selesai pada tahun 715 Masehi. Abdul Malik bin Marwan, yang dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan cakap, menyadari betapa pentingnya keberadaan sebuah masjid suci di kota tua Yerusalem dan umat Islam. Sebagai umat Islam yang taat dan penuh semangat, beliau berusaha semaksimal mungkin untuk merealisasikan impian tersebut. Proses pembangunan Masjid Al-Aqsa berlangsung dengan lancar, meskipun menghadapi sejumlah tantangan, seperti kondisi geografis dan perbedaan budaya masyarakat setempat. Namun, berkat kegigihan dan determinasi Abdul Malik bin Marwan dan timnya, Masjid Al-Aqsa berhasil didirikan dan menjadi salah satu pusat ibadah paling penting bagi umat Islam, dan menjadi saksi bisu perjalanan sejarah Islam selama lebih dari 1000 tahun. Tetapi, sebagian besar orang tetap menolak dan mengejek ajaran yang dibawakan olehnya. Beliau tak lama kemudian, hujan lebat turun dan terhempas selama 40 hari dan 40 malam, menenggelamkan Nabi Nuh diutus oleh Tuhan kepada umat manusia yang telah menyimpang dari kebenaran. Mereka beralih dari penyembahan Tuhan yang Maha Esa kepada berhala dan kepercayaan yang salah. Nuh menghabiskan banyak waktu untuk mengajak umatnya agar kembali beriman kepada Tuhan. Tetapi, sebagian besar orang tetap menolak dan mengejek ajaran yang dibawakan olehnya. Melihat keadaan ini, Tuhan menggambarkan Nuh bahwa akan terjadi sebuah bencana berupa banjir besar yang membawa kehancuran. Namun, Tuhan memberikan petunjuk kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun membangun sebuah kapal raksasa yang kemudian dikenal sebagai Bahtera Nuh. Kapal ini memiliki ukuran yang sangat besar dan terbuat dari kayu. Nabi Nuh mengumpulkan dan memasukkan pengikutnya serta sepasang dari setiap spesies hewan ke dalam bahtera tersebut. Hewan-hewan itu terdiri dari jantan dan betina. Tak lama kemudian, hujan lebat turun dan berhenti selama 40 hari dan 40 malam, menenggelamkan semua permukaan bumi. Bahtera Nuh berlayar di atas air. Jika belum bersuruh air mulai mengucap, Bahtera Nuh akhirnya mendarat di gunung Judi. Setelah itu, penghuni Bahtera keluar dan mulai membangun kehidupan baru bersama-sama. Mereka yang selamat dari banjir menjadi saksi akan pentingnya iman, kepatuhan, dan keteguhan hati dalam menghadapi cobaan. Membentuk konfederasi dan mengumpulkan pasukan untuk menyerang Madinah. Jadi badai kencang yang merusak kemah dan perbekalan musuh. Perang Khandaq, yang juga dikenal sebagai Perang Ahzab, adalah konflik penting yang berlangsung pada tahun 627 Masehi di luar kota Madinah, melibatkan gabungan beberapa suku Arab yang dipimpin oleh Quraisy Mekah dan sekutu mereka yang berperang melawan kaum muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Perang bermula ketika beberapa pemimpin suku Arab membentuk konfederasi dan mengumpulkan pasukan untuk menyerang Madinah. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya merencanakan taktik pertahanan dengan menggali parit mengelilingi kota, sehingga membuat musuh kesulitan melancarkan serangan langsung. Inilah alasan mengapa perang ini diberi nama Perang Khandaq, yang berarti perang parit. Pertempuran berlangsung selama beberapa minggu dengan serangan dan upaya pengepungan terhadap kota Madinah oleh musuh. Namun, angkatan perang Muslim berhasil bertahan dan menggagalkan upaya musuh, terutama berkat ketahanan, kecerdasan, dan persiapan yang baik. Selama pertempuran, terjadi beberapa peristiwa penting seperti pertempuran 1 lawan 1 antara Ali bin Abi Thalib dan tokoh musuh Amr bin Abd, di mana Ali keluar sebagai pemenang. Cuaca dan kondisi alam pun berperan dalam perang ini. Terjadi badai kencang yang merusak kemah dan perbekalan musuh, sehingga melemahkan semangat mereka dan memaksa mereka mundur. Akhirnya, pasukan konfederasi suku Arab tersebut terpaksa menghentikan pengepungan di Madinah dan kembali ke tempat asal mereka. Perang Khandaq ini berakhir dengan kemenangan strategis bagi umat muslim. Pertahanan yang berhasil dari kegagalan musuh dalam menghancurkan Madinah memperkuat posisi muslim dan melanjutkan penyebaran Islam di wilayah tersebut.
Perang Khandak juga menyatukan umat muslim di Madinah, membuktikan bahwa kekuatan mereka dapat menahan serangan yang jauh lebih besar dan kuat. Ini menggambarkan kecerdasan dan ketabahan kaum muslim saat menghadapi tantangan yang berat.